Yesus Engkau ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29 berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, belajarlah pada Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita beroleh ketenangan, beroleh kelegaan, kita beroleh jalan keluar. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menghadiri tahta-Mu yang kudus, sebab kami tahu di dalam-Mu Tuhan ada jalan keluar, ada ketenangan dalam jiwa kami, ada kelegaan Tuhan, ada kesembuhan dan ada kelepasan. Mari Bapa, penuhi setiap kami pagi hari ini dengan hadirat-Mu yang kudus. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi bagi setiap kami yang berharap kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan, kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kau lebih dari segalanya Tuhan dalam hidup kami.
jawaban yang dunia tidak dapat berikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan sanggup, Yesus sanggup memberikan jawaban bagi saya dan saudara. Di dalamnya ada kesembuhan bagi kita, di dalamnya ada kekuatan yang baru. Mari percaya. Oh Yesus, angkat imanmu Bapak Ibu Saudara, angkat iman percayamu, pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari sama-sama bangkit berdiri kita katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tenanglah diri hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kejam telah ku rasakan. Mari yang percaya katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Yang mana yang pegang Tuhan dari Sebab berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan gentar, amin. Sebab Tuhanlah kekuatan kita. Mari tengok kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa berjalan bersama Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Bersama
berputus asa pagi hari ini? Atau adakah di antara kita yang merasa, Tuhan, saya mau menyerah Tuhan? Kalau mungkin ada di antara kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengangkat tangan. Saya juga merasakan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Ketika badai itu menerpa kehidupan saya hampir menyerah di hadapan Tuhan. Tapi kalau saya ada berdiri saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekuatan saya juga percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada pagi hari ini bukan karena kekuatan Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita jadikan Yesus sebagai perisai kita dalam menghadapi badai apapun juga, Bapak Ibu Saudara, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan di hadapan kita, kita tetap mau memandang Tuhan. Kita tetap tidak akan menyerah, tapi kita akan terus berjalan maju bersama Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan kita, di dalam Tuhanlah penopang kita, di dalam Tuhan ada harapan bagi saya dan saudara. Dengan iman mari kita katakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan.
terlepas dari masalah yang begitu berat yang kami hadapi. Kami masih hidup di dalam kedagingan kami. Terkadang kami tidak mampu terhadap setiap persoalan yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu memegang kehidupan kami, mengatur segala kendali kehidupan kami. Kami mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kami yang hadir pada hari ini, kami memiliki kerinduan kami yang mendalam terhadap Engkau Tuhan Yesus. Menaikkan pujian penyembahan kami, ada kuasa, ada lawatan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya perbuatan Tuhan, karya Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Kami takjub akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara terhadap setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam baik di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Cuma saya harus tahan karena saya harus tampil di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kemarin Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum saya lebih jauh di dalam firman Tuhan kita pada hari ini, hari Kamis kemarin waktu setelah nonton bersama dengan teman-teman, yang malam itu pulang, saya sudah rasa tulang-tulang sengilu ya. Saya rasa demam, dan di tengah malam hari itu demam saya tinggi. Ya. Ada teman kos saya, tetapi teman kos saya di luar, dia asik dengan gamenya. Saya juga orangnya tidak enakan, saya tidak mungkin ganggu dia. Tengah malam hari jemaat Tuhan, saya sendiri bawa motor dalam keadaan panas dingin. Saya ke Pelanggonia beli obat. Di tengah jalan saya berpikir, saya hidup perantauan sudah 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Semuanya saya kerjakan sendiri. Ya, kalau saya sakit, saya juga tidak suka repotkan orang. Ya, kalau bisa pergi berobat sendiri, saya pergi sendiri. Kemarin Kamis tengah malam, saya pergi sendiri beli obat dalam keadaan saya menggigil, tangan saya dingin, kaki saya dingin. Mau tidak mau saya harus pergi. Saya tidak mau repotkan teman saya karena dia asik dengan gamenya. Saya pergi ke Pelanggonia, saya pergi beli obat sendiri. Susah dengan siapa yang sakit, saya susah. Mana kalau data, saya perantauan. Cepat disembuh, ya. Saya pulang, saya merenungkan apa yang dikatakan tadi, ya. Memang terkadang ada hal-hal tertentu yang harus kita kerjakan sendiri, ya. Memang dikala senang, orang-orang datang berbondong-bondong mendekati kita, tanya kabarnya kita segala macam. Tapi ketika kita lemah, kita di dalam keadaan down, mana orang-orang yang katanya menyayangi kita, tapi kita percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita setia dan taat, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Disiplin rohani. Bapak Ibu jemaat Tuhan, panggilan tertinggi kita ialah menjadi serupa dengan Kristus. Sama-sama kita katakan serupa dengan Kristus. 2, 3. Panggilan tertinggi kita ialah menjadi serupa dengan Kristus. Bukan menjadi orang kaya, bukan menjadi orang bos, bukan menjadi bos dan menjadi orang hebat atau terkenal. Sekali lagi saya tekankan kepada kita, panggilan tertinggi kita ialah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus harus menjadi kerinduan kita.
dan perlunya suatu upaya bagaimana kehidupan kita serupa dengan Kristus. Tetapi menjadi serupa dengan Kristus tidak mudah yang kita bayangkan, ya. Tidak gampang menjadi serupa dengan Yesus dengan apa yang kita perkatakan. Kerinduan kita, saya mau serupa, saya mau menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi tidak gampang, ya. Tentu banyak sudah kita dengar ajakan-ajakan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, tetapi tidak mudah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Serupa dengan Kristus sangat susah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Menjadi serupa dengan Kristus harus perlu proses demi proses, harus dengan kerinduan yang mendalam, harus dengan kesungguhan hati, dan tentunya dengan ketulusan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk mencapai panggilan tertinggi itu diperlukan yang namanya apa, Bapak Ibu? Disiplin rohani. Untuk mencapai panggilan tertinggi ialah diperlukan disiplin rohani. Berbicara mengenai kata disiplin menjadi hal yang tidak penting bagi mereka yang tidak suka taat, menjadi momok bagi mereka yang malas. Disiplin itu menjadi bukan kesukaan bagi orang-orang yang bebal, yang pemalas. Ya, olahragawan, seorang pelari diperlukan disiplin bagaimana mereka bisa serius menekuni setiap bidang mereka. Tidak langsung terjadi begitu saja. Seorang pebulu tangkis tentunya harus ada disiplin bagaimana mereka menjadi seorang pemain bulu tangkis badminton yang handal, ya. Diperlukan olahraga disiplin, ya. Ibu Gisa disiplin ya, dietnya sudah menerima benefitnya, ya. Kita sudah lihat sudah terjadi penurunan, ya. Dan saya juga sekarang terapkan di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak orang yang mengatakan saya gendut, sakit hati pastinya. Makanya saya sekarang juga harus disiplin, banyak minum air putih, tidurnya paling lambat jam 11 malam, paling cepat jam 10 malam, dan joggingnya seminggu 3 kali. Saya harus disiplin untuk bulan depan nanti, ya, supaya bulan depan Natal kita kelihatan fresh gitu. Itu tujuan saya, ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, diperlukan disiplin untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, disiplin rohani merupakan cara supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Pendewasaan hidup secara rohani adalah tujuan utama kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena disiplin rohani mendorong atau memotivasi kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus harus ada disiplin dalam hal kerohanian. Sekali lagi saya ulang, menjadi serupa dengan Kristus harus ada kedisiplinan secara rohani. Supaya kita bisa kurus, apa yang harus kita lakukan? Disiplin diet. Supaya kita bisa menjadi penyanyi yang profesional, harus disiplin untuk terus berlatih dalam bernyanyi. Penulis terkenal Charles Swindoll dalam bukunya So You Want to Be Like Christ mengatakan yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya ialah tujuannya yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks Kristiani bukan sekedar moralis, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula kebajikan ataupun idealisme, melainkan hidup yang berakar pada Kristus. Bapak Ibu sahabat Tuhan, tanpa disiplin rohani
kita tidak akan bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu berakar pada Kristus atau menjadi serupa dengan Dia. Sekali lagi saya ulang, tanpa disiplin rohani kita tidak akan bisa mencapai tujuan kehidupan kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Panggilan tertinggi kita ya, salah satunya apa Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang sudah saya katakan di awal tadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Selain memikul salib, mengikuti Yesus, melayani Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Nah pertanyaannya, bagaimana kedisiplinan rohani itu? Yang pertama, disiplin dalam beribadah atau bersekutu. Bersekutu dengan sesama anggota tubuh Kristus membutuhkan sebuah disiplin dari diri kita ya. Karena hanya dengan cara demikian kita bisa berakar kuat pada Kristus. Bersekutu, beribadah merupakan salah satu disiplin rohani Kristen yang bisa kita lakukan, karena salah satu hal penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Makanya jangan malas-malas ke gereja. Jangan menjadi orang Kristen musiman. Orang Kristen musiman itu seperti apa? Nanti Paskah, Jumat Agung, Natal, baru hadir ke gereja, baru muncul wajahnya di gereja. Sekarang juga lagi tren gereja YouTube. Ya, kenapa pernah ke gereja? Saya gereja YouTube, saya nonton YouTube. Itu kita nonton orang lagi ibadah, ya. Tidak jarang juga orang lagi ibadah sambil ngemil, sambil minum, sambil apa sih? Duduk sambil baring. Ya. Kita harus hati-hati. Bagaimana konsep ibadah kita selama ini? Kita kumpul bersama-sama sebagai tubuh Kristus, menaikkan pujian bersama-sama. Itu sebabnya penulis surat Ibrani memberi motivasi kepada kita supaya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Sama-sama katakan pertemuan ibadah. Penulis surat Ibrani menulis di dalam Ibrani 10 ayat 25. Sama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10, 25, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu keuntungan, bukan keuntungan ya, salah satu hal yang berguna di dalam perkumpulan ibadah-ibadah itu, kita bisa saling menasihati satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bukan menghakimi. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam perkumpulan ibadah-ibadah kita bisa saling menasihati, kita bisa saling merangkul, kita bisa saling mengayomi, bersama-sama kita menaikkan pujian, tidak menghakimi. Maka dari itu latihlah diri kita untuk terus-menerus ibadah bersama-sama, membangun persekutuan kita sesama tubuh Kristus. Jangan kita menganggap remeh ibadah. Saya bisa ibadah di rumah. Oke, tidak masalah. Kalau keadaan sakit, engkau tidak bisa tinggalkan tempat tidur, tidak masalah untuk ibadah di rumah. Ya, sebenarnya konteks ibadah YouTube itu sebenarnya bagi mereka, kan keadaan kemarin lagi pandemi ya, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak boleh kumpul bersama-sama. Tetapi kita kumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Tidak heran juga ibadah YouTube masing-masing di kamar sini, di kamar sini, di kamar sini, di kamar sini. Ya, bagaimana dengan ibadah YouTube Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tahun-tahun lalu? Ada yang seperti itu, masing-masing di kamar, tidak bersama-sama dengan keluarga. Panggil anak-anakmu, panggil suamimu, panggil istrimu, bersama-sama kita lihat, mengikuti ibadah YouTube. Itu konteks ibadah YouTube sebenarnya. Bukan kau masing-masing
menonton ibadah itu sendiri, ada yang sambil ngemil. Hidup di dalam persekutuan, berkumpul bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Konteks zaman sekarang untuk ibadah YouTube bagi mereka yang mungkin lagi terpapar COVID-19, atau mungkin mereka yang tidak bisa bangun, tidak bisa meninggalkan tempat tinggal mereka yang dalam perjalanan, mereka ikut ibadah YouTube, tidak masalah. Karena kita yang masih sehat, masih diberikan kekuatan, mari datang ke gereja, ikut beribadah. Ya, ada beberapa orang mengabaikan persekutuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Mengabaikan persekutuan berarti mengabaikan pertumbuhan dan kedewasaan rohani di dalam Kristus. Mengabaikan persekutuan berarti mengabaikan pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita di dalam Kristus. Mengenai beribadah atau bersekutu memberi manfaat yang penting bagi kita. Ya, Rasul Paulus menasihati kepada anak rohaninya Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Kita buka. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita kembali ke ayat 7c. 1 Timotius 4 ayat 7c. Latihlah dirimu beribadah. Sebuah ajakan, sebuah perintah terus menerus yang harus kita lakukan, melatih diri dalam hal beribadah. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat, jangan tinggalkan dirimu. Salah satu bentuk disiplin rohani kita ialah beribadah atau bersekutu. Selanjutnya yang kedua, disiplin dalam hal berdoa. Doa adalah disiplin paling sulit dan paling penting. Kenapa paling sulit saya katakan? Banyak orang hanya berdoa pada saat makan, bangun tidur, pada saat susah. Itu yang terjadi kebanyakan, ya. Kebutuhan orang untuk berdoa pada saat hanya ingin makan, bangun tidur, syukur-syukur bangun tidur berdoa. Makan, mau tidur, lagi susah. Cari Tuhan, berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa adalah peningkatan hubungan kita dengan Allah. Doa adalah percakapan yang terus menerus dengan Allah. Sekali lagi saya ulang, doa adalah percakapan yang terus menerus dengan Tuhan. Bukan dengan diri kita sendiri, bukan terhadap orang-orang di rumahmu, bukan terhadap teman-teman, bukan terhadap kerabat kerjamu, tetapi percakapan yang terus menerus dengan siapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkannya. Kadang saya heran juga, ya, ada orang tidak setiap hari berdoa. Padahal doa itu nafas kehidupan orang Kristen, orang percaya. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya kalau bangun tidur harus diawali dengan doa. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi agak lain, ya, kalau kita mau memulai aktivitas pada hari ini tanpa diawali dengan doa, ada yang kurang. Itu sudah menjadi kebiasaan. Bangun pagi bukan cari handphone dulu, cari Tuhan dulu. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan saya kira percaya kita semua cari Tuhan dulu, baru cari handphone. Amin. Amin. Ya. Kita buka Kolose 4 ayat 2.
Kolose 4 ayat 2, jemaat Tuhan boleh baca. Bertekunlah dalam doa dan baca ibu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita garis bawahi, bertekunlah. Tekun sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, ya. Kiranya kehidupan kita tidak pernah meninggalkan akan yang namanya doa. Ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak ada nafas kalau kita tidak berdoa, ya. Tidakkah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ada banyak yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan nafas kehidupan, kita diberikan kesehatan. Apa susahnya kita datang berdoa kepada Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan cari dulu HP-mu. HP tidak bisa memberikan apa-apa, ya. Dimensi doa kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dimensi doa bagi orang Kristen, bertekunlah di dalam doa. Kehidupan kita jangan pernah mengabaikan, menghiraukan yang namanya doa. Karena Yesus pun berdoa. Ya, anak Allah membuat mujizat, tetapi tidak lupa yang namanya berdoa. Kita buka buktinya. Yohanes 11 ayat 41 sampai 2. Yesus berdoa. Yohanes 11 ayat 41 sampai 42. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, ini doa sebelum membangkitkan Lazarus. Kemudian di dalam Yohanes 17, Bapak Ibu bisa lihat, kita buka, kita tidak baca. Saya mau tunjukkan bukti-buktinya saja. Yohanes 17, doa-doa Tuhan Yesus. Dalam satu pasal itu, Yohanes 17 berisikan doa-doa Tuhan Yesus. Ya, kemudian Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu di kayu salib pun Yesus berdoa. Apa yang Bapak Ibu jemaat Tuhan ingat doa Tuhan Yesus di kayu salib? Ya, selanjutnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan apa? Yesus pun berdoa. Kata kerennya, masa Yesus saja berdoa, masa kita tidak? Nah, ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesus saja berdoa, masa kita orang biasa, ya? Tetapi kita orang luar biasa di dalam Yesus. Masa kita tidak berdoa? Yesus saja berdoa, masa kita tidak? Ya, masih banyak bukti Yesus berdoa, ya, di dalam pelayanannya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu bentuk disiplin rohani kita yang pertama tadi beribadah, yang kedua berdoa. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita banyak mengotak-atik firman Tuhan pada hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dua kata penting, hanya dua kata sebelum. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetaplah berdoa. Apapun keadaanmu, baik senang maupun susah, tetaplah berdoa. Selanjutnya, yang ketiga, disiplin berpuasa. Mungkin ada dari kita yang tidak mengetahui bahwa puasa adalah salah satu disiplin untuk pertumbuhan kerohanian kita. Puasa bukanlah suatu hal yang baru. Kita ingat bahwa Yesus Kristus sendiri melakukan puasa sebelum dicoba iblis di padang gurun, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Salah satu tindakan Yesus yang dicatat oleh para penulis kitab Injil dalam Matius, Markus, dan Lukas. Yesus berpuasa berapa lama, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Cuma Pak Gembala yang selalu jawab. Jemaat Tuhan yang lainnya, berapa hari Yesus berpuasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? 40 hari 30 malam.
Berapa hari Yesus berpuasa? Yang di sana mana saudaranya? Berapa hari Yesus berpuasa? 40 hari 40 malam. Ya, kita kembali ke kisah para rasul. Jemaat mula-mula melakukan puasa sebagai hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Kisah para rasul 13 ayat 2 sampai 3. Kita buka Kisah para rasul 13 ayat 2 sampai 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Next, ayat 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jika kita mundur ke belakang dalam perjanjian lama, bangsa Israel pun diperintahkan untuk melakukan puasa secara rutin setiap tahun pada hari pendamaian. Kita buka di Imamat 23. Kita banyak buka firman Tuhan hari ini ya Bapak Ibu. Jangan bermalas-malas. Imamat 23 ayat 27 sampai 28. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Selanjutnya 28. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sahabat Tuhan, berpuasa berarti secara sukarela tidak mengerjakan suatu kebiasaan demi kegiatan rohani yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sahabat Tuhan, kita perlu berpuasa terhadap penggunaan barang-barang yang berlebihan, berpuasa terhadap media elektronik, ya, berpuasa terhadap makan dan minum yang menjadi kebiasaan kita, yang menyibukkan kehidupan kita, keseharian kita. Kita perlu mengadakan waktu untuk berpuasa. Berpuasa adalah salah satu bentuk ibadah kita, kedisiplinan rohani kita. Saya ingat dulu waktu saya masih kuliah S1 ya. Setiap Rabu itu kami berpuasa. Dan pertama kalinya saya puasa. Teman saya mengajak saya untuk berpuasa. Kami mulai dari jam 8 sampai jam 4 itu kita makan. Jam 8 pagi. Jadi setiap 2 jam itu ya setengah jam kita naikkan pujian. Kita naikkan pujian penyembahan bersama-sama. Habis itu kita masuk lagi ke kelas. Kalau ada kelas kita masuk ke kelas. Kalau yang mau renungan pribadi 2 jam berikutnya kita kumpul sama-sama lagi. Pokoknya setiap 2 jam kita naikkan pujian penyembahan bersama-sama. Kita doa bersama-sama. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, biasakan diri kita untuk berpuasa. Berpuasa menandakan kalau kita dalam suatu masalah sudah susah untuk menemukan solusinya. Istilahnya kalau sudah sangat berat untuk kita hadapi, untuk kita terima, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan berpuasa. Sudah ada yang pernah berpuasa di sini? Ya. Berpuasa juga ada dampak kesehatan bagi tubuh kita ya. Kita perlu waktu untuk berpuasa terhadap penggunaan telepon mungkin ya, yang kadang menyibukkan kita. Ya, Alkitab banyak bicara mengenai puasa. Tokoh-tokoh Alkitab yang berpuasa antara lain Musa, ya, berpuasa 40 hari. Esther berpuasa 3 hari 3 malam, ya. Dan Yesus yang sudah kita singgung tadi, Yesus pun berpuasa 40 hari 40 malam. Yesus mengharapkan agar orang yang berpuasa, dan Yesus memberi petunjuk bagaimana melakukan puasa dengan semestinya. Janganlah murung mukamu. Jangan karena engkau berpuasa mau dikatakan engkau berpuasa, pasang muka yang lemes, minyatilah kepalamu, pasanglah wajah yang berseri-seri. Ya, jangan mau dikatakan wah dia lagi berpuasa, dia lagi menjalankan ibadahnya. Tidak, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jalankan puasa, kehidupan kita, ekspresi kita seperti biasanya. Wajah kita berseri-seri,
tanpa wajah yang lemas, ya. Wajah saya lemas, sedang berpuasa. Tidak perlu ditunjukkan kepada orang-orang dan tidak perlu kita bahas kepada orang. Saya lagi puasa, jangan makan di depan saya. Aduh, saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Kalau engkau berpuasa, cukup engkau diam saja. Pasang wajah yang berseri-seri. Jalankan ibadahmu tanpa diketahui orang lain. Cukup Tuhan yang tahu. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan yang terakhir, kedisiplinan rohani, disiplin dalam membaca firman Tuhan. Kita buka bersama-sama 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dua Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala tulisan yang bermanfaat perbuatan baik. Saya mau tanya, benarkah kita memiliki manfaat luar biasa bagi kehidupan kita? Yang setiap hari membaca firman Tuhan, ada manfaat yang besar di dalam kehidupan kita. Ada, amin ya? Iya. Sebuah laporan dari Religion in American Life mengisahkan bahwa para peneliti menemukan mereka yang sering membaca Alkitab mempunyai kemungkinan 50% jauh lebih banyak untuk menolak obat-obatan yang terlarang daripada mereka yang tidak pernah membaca Alkitab. Ini menurut laporan dari Religion in American Life yang Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di samping itu mereka memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi di atas rata-rata di tempat pekerjaan mereka. Di penjara West Freeman di Inggris, seorang pendeta telah berhasil menjadikan sekitar 600 orang napi bertobat setelah mereka membaca Alkitab selama berbulan-bulan. Mereka memberikan kesaksian bahwa Alkitab itu ternyata lebih baik daripada mabuk. Jelas sekali, Alkitab memiliki pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab tersingkap segala hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Temui Tuhan di dalam firman-Nya. Walaupun kita tidak bertemu secara visual, temui firman, temui Tuhan di sini. Jangan hanya baca firman Tuhan pada saat hari Minggu, pada saat ibadah-ibadah rumah tangga. Setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Cuma 3 ayat yang saya baca, Pak. Tidak apa-apa. 3 ayat menjadi 5 ayat, 5 ayat menjadi 1 pasal, 1 pasal menjadi 5 pasal. Terus latih diri kita dalam membaca firman Tuhan. Jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati karena ini cuma beberapa ayat yang saya baca. Tidak apa-apa, tidak masalah. Terus latih diri kita 3 ayat. Bulan berikutnya menjadi 5 ayat. Bulan berikutnya menjadi 2 pasal. Bulan berikutnya menjadi berpasal-pasal. Dulu di mata kuliah kami, maaf ya Bapak Ibu, saya selalu memberi contoh tentang diri saya. Saya minta maaf. Dulu waktu kami kuliah itu ada mata kuliah tugasnya itu harus membaca firman Tuhan, ya. Kemudian dilaporkan. Jadi hari ini kamu baca firman Tuhan apa? Tulis tangan lagi. Tulis tangan, tulis nasihat. Habis itu tulis apa yang kau dapatkan. Jadi terkadang kita baca dulu Senin sampai Jumat, nanti hari Sabtu baru kita simpulkan semuanya. Nanti ditulis di hari Sabtu, bukan di setiap hari. Ya, mari latih diri kita untuk senantiasa selalu membaca firman Tuhan. Manfaat membaca Alkitab sebenarnya telah lama dikumandangkan, ya. Rasul Paulus misalnya menuliskan surat kepada Timotius tentang pentingnya semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya, tulisan-tulisan itu firman Tuhan membantu kita mengajar, mendidik kita, ya, dan membuka
pengetahuan kita terhadap segala yang jahat dan baik. Kiranya kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya kedisiplinan rohani. Mari bangun kerinduan kita menjadi serupa dengan Kristus dengan cara apa? Kedisiplinan rohani. Yang pertama, bertekun dalam beribadah, disiplin dalam doa, disiplin dalam yang ketiga apa ini? Berpuasa, dan yang keempat, membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana kita memulainya? Memiliki komitmen yang kuat. Harus dengan komitmen yang kuat. Kemudian melatih diri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sekian firman Tuhan. Saya minta kasih dengan Pak Gembala untuk pimpin kita di dalam. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah pelita hati kami. Terang bagi cara kami. Biarlah benih firman yang sudah ditabur oleh hamba menjadi lemah dalam kehidupan umatmu, sehingga umatmu semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dengan berdoa, memuji menyembah Engkau, bahkan dengan beribadah bersekutu dengan Engkau lewat pujian penyembahan, lewat membaca firman-Mu dan berkata puasa Tuhan. Berkati umat-Mu biar itu boleh menjadi remah dalam kehidupan mereka, sehingga hubungan mereka hari lepas dengan hari semakin erat dengan Engkau. Tuhan memberkati umat-Mu. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Lebih lagi Tuhan, hikmat pengetahuan yang dari Tuhan berikan kemampuan dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupannya, sehingga dimanapun dia berada nama Tuhan dimuliakan. Nah, hamba-Mu percaya saat ini juga tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati, semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya, dan kita akan nyanyikan satu pujian. Pernah dia tinggalkan diriku.
memberkati kuliahnya. Dan buat jemaat Tuhan, bagi yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan penuh sukacita dan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Dan terima kasih buat kehadiran jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Minggu depan ada ibadah remaja dan sekolah minggu seperti biasa dari jam 10 sampai selesai. Kemudian kita akan kembali beribadah dalam ibadah raya GBI Anugerah. Kita akan dilayani oleh Evangelis Elizabeth dari jam 10 sampai selesai. Baik, demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat bersama pada jemaat Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih karena kami boleh mendapatkan kekuatan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa Bapak Gembala, Ibu Gembala bersama para pengerja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mengurapi, bahkan kami percaya penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu di tempat ini terus Engkau lanjutkan Tuhan. Karya-Mu di tempat ini terus Engkau lanjutkan ya Bapa. Pertambahan jiwa-jiwa atas tempat ini Tuhan. Engkau bekerja, Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa kasih dan kuasa Tuhan menyertai pelayanan GBI Anugerah di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan bagi persembahan umat-Mu yang boleh kami berikan pagi hari ini. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati setiap kami. Kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan membukakan berkat berkelimpahan bagi umat-Mu. Kami percaya juga Tuhan bagi umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, ada janji-janji berkat firman Tuhan boleh terbuka bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Bapa buat rencana ibadah perayaan Natal kami bulan Desember. Kiranya Tuhan mendahului setiap kami, setiap rencana persiapan yang kami siapkan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Terlebih lagi Tuhan, biarlah ketika kami beribadah nanti, melaksanakan perayaan Natal nanti, Tuhan nyatakan hadirat-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu melawat setiap umat Tuhan yang datang. Kami berdoa ya Bapa, Engkau cukupkan segala biaya yang kami perlukan, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Tuhan Jehovah Jireh, Engkau yang sanggup mencukupkan apa yang dibutuhkan setiap umat-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi program-program ibadah, baik itu ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah raya, bahkan ibadah doa. Engkau hadir Tuhan, Engkau menyatakan lawatan-Mu, karena kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya ya Bapa, bahwa ketika kami menyembah, memuji Tuhan, Kau berikan kami damai sejahtera, Kau berikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa doa bagi jemaat Tuhan, mereka yang bekerja, Tuhan berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Mereka yang studi, yang masih duduk di dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati studi anak-anak-Mu. Jadikan berhasil segala apa yang dicita-citakan Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga. Kasih damai sejahtera Tuhan mengalir atas rumah tangga, memberkati kepala keluarga, memberkati istri, memberkati anak-anak, memberkati orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, bagi umat Tuhan yang pagi hari ini belum sempat hadir, mungkin mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Di mana saja mereka berada Tuhan, kasih-Mu menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam memiliki masalah, memiliki beban berat, Tuhan berikan kelegaan, memberikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam
Jikalau ada yang lalai Tuhan, mari Roh Kudus ingatkan mereka, agar di minggu-minggu berikutnya, dalam pertemuan ibadah selanjutnya, kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga buat tempat di mana kami boleh pakai beribadah. Biarlah Tuhan memberkati pemilik tempat ini. Kasih-Mu boleh mereka rasakan lebih lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk lingkungan di sekitar tempat ini, Tuhan menjamah mereka, Roh Kudus menjamah mereka. Dan kami percaya suatu saat nanti mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan di Kota Makassar. Berkati pemerintahan di Kota Makassar Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Engkau. Kami berdoa Tuhan, Kau tutup bungkus bangsa Indonesia. Engkau berkati pemerintahan kami. Pemerintahan bangsa Indonesia Kau berkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berikan Tuhan hati yang benar di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, ajar kami untuk kami tetap bertahan dalam badai kehidupan. Ajar kami untuk tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk memiliki iman yang besar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan atas kami. Ini doa kami Bapa. Jadilah hanya seturut kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan menyertai kita. Saya coba kita berdiri bersama-sama. Kerinduan umat-Mu yang Kau kasih, maka rindu Engkau selalu ada bersama kami. Karena kami tahu Engkaulah penghibur kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah keselamatan bagi kami, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami, sumber kesembuhan, sumber segalanya bagi kami. Kami perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami tak mampu sendiri. Kami butuh Engkau di setiap nafas kami, di setiap langkah kami, di setiap perkataan kami, di setiap pikiran kami, di setiap perbuatan kami, di setiap kehidupan kami. Kami perlu Kau. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami, Roh Kudus. Jamah setiap umat-Mu,
Penuhi mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka menjadi baik suci. Engkau berikan mereka apa yang pernah Engkau perkatakan dalam firman, sehingga mereka boleh hidup dalam kekudusan untuk selalu bertemu dengan Engkau yang kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satupun yang dapat boleh bertemu dengan Engkau. Kami persembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah sejati kami. Mari jamah kami. Lebih lagi Tuhan, Engkau menyentuh setiap hati umatmu seperti air yang mengalir. Engkau membersihkan umatmu sehingga Engkau menemukan kami menjadi emas yang murni dan menyenangkan hati. Biarlah jemaatmu yang Kau kasih boleh hidup yang takut akan Engkau di dalam kekudusan. Bahkan mereka boleh menjadi pendengar dan pelaku firman, sehingga janji-janjimu digenapi dalam kehidupan umat. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tanganmu di hadapan. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat aduan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu. Dibiarkan musuh maju berperang melawan terpukul kalah oleh-Mu. Dan apa yang sedang Engkau kerjakan, apa yang sedang Engkau usahakan, Tuhan berkati, sehingga Engkau semakin naik dan tidak pernah dulu. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sa